Terima kasih, Mbak Helen ya. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih teman-teman yang sudah, hadir dalam acara webinar kita gitu ya. Ini sudah ke beberapa kali saya mengisi webinar gitu ya, karena saya suka, bertemu dengan teman-teman gitu. Apalagi memiliki antusias untuk, kita sama-sama, sharing informasi, sharing pengetahuan ya kan, knowledge, gitu. Jadi, ini adalah komunitas atau media yang bagus untuk kita saling, berdiskusi gitu ya. Baik, terima kasih semuanya. Yang saya hormati Ibu Airen Hasyan selaku Ketua Steaming IDS, Bapak Dedi Hidayat selaku tim leader dari Admission, dan seluruh teman-teman sahabat IDS. Hari ini webinar kita itu tentang mahasiswa jurusan komputer, kita lihat prospek karir, kurang lebih seperti itulah untuk apa topik kita hari ini gitu ya. Ini sekilas informasi tentang saya ya. Kita bisa lanjut saja. Oke. Nah, dalam hal ini yang nanti akan kita bahas adalah yang pertama itu terkait dengan fenomena saat ini gitu ya. Di fenomena saat ini, terus kemudian ada survei digital tahun 2020 ya, 2020, terus kemudian karir dalam dunia IT dan persiapannya gitu ya. Kalau kita lihat fenomena saat ini, jadi saat ini kita berada pada kondisi di mana kita itu harus mulai beradaptasi dengan lingkungan yang baru gitu ya. Singkatnya adalah dulu semuanya itu masih bersifat tradisional. Namun sekarang sudah serba otomatis, serba instan, serba online gitu ya kan. Nah, disrupsi teknologi ini ternyata memang berkembang sangat cepat. Jadi nanti kita akan melihat bagaimana menyikapi kondisi saat ini dengan prospek karir yang mendukung. Sehingga bisa menjadi dasar atau modal pemahaman dalam memilih jalur pendidikan yang lebih tinggi. Oke. Kemudian di poin kedua ada survei digital ya. Dalam hal ini terkait dengan survei digital 2020 yang dilansir dari website We Are Social and Outreach itu ya. Dan ada satu halaman gitu ya dari survei iPrice yang bekerjasama dengan ini gitu ya. Nanti akan ditampilkan hasil survei media digital dan teknologi dalam hal ini internet, device yang sering digunakan, waktu yang dihabiskan ketika mengakses gitu ya, mengakses internet dan data dari marketplace di Indonesia gitu ya, dan bahkan juga ke Asia Tenggara. Nah, kemudian di dalam hal ini berdasarkan dari informasi tersebut kita bisa melihat tren saat ini dan bisa melihat peluang apa yang ada di depan mata. Sehingga kita bisa langsung masuk dan siap berselancar di dalamnya gitu ya. Nah, di poin yang ketiga ini adalah core-nya gitu ya. Jadi di sini kita akan melihat beberapa pekerjaan ataupun profesi yang terkait dengan teknologi dalam hal ini IT. Baik yang sifatnya mandatory ataupun sebagai support dari sistem itu sendiri gitu ya. Dan yang poin terakhir adalah persiapan apa yang bisa kita lakukan untuk berkontribusi dalam karir di dunia IT gitu ya. Kita masuk materi pertama gitu ya. Saya pernah materi pertama nih. Masih ingatkah kita dengan suasana ini gitu ya? Saya yakin pasti masih melekat di ingatan kita semua gitu tentang kondisi sekarang, kondisi saat ini gitu ya. Ini adalah kondisi ya di mana istilah pandemi itu belum muncul. Bahkan kita sekarang sudah mulai berangsur-angsur mulai kembali lagi gitu, walaupun tetap konteks dari pandemi itu masih ada gitu ya. Mulai dari nonton konser ya kan bareng teman-teman, terus kemudian bercanda bareng teman-teman di sekolah tanpa masker ataupun face shield, terus kemudian belanja di pasar dengan jarak dekat ya kan, pasar tradisional bahkan sangat dekat gitu ya. Terus kemudian nongkrong-nongkrong gitu ya, kongko-kongko gitu sama bareng teman, keluarga, sahabat tanpa dibatasi oleh jumlah pengunjung dan waktu. Yang sekarang kita masih beradaptasi dengan hal itu. Ternyata sekarang sedikit demi sedikit sudah mulai berubah gitu ya. Belanja yang tadinya tradisional akhirnya menjadi belanja online. Belajar yang tadinya tatap muka akhirnya menjadi belajar online. Pembayaran yang tadinya menggunakan uang cash ya akhirnya menjadi pembayaran online. Berobat yang tadinya harus ke dokter, akhirnya menjadi konsultasi kesehatan online. Dan meeting di kantor pun akhirnya menjadi meeting online. Jadi kita ini sekarang memasuki era adaptasi kebiasaan baru, gitu ya, atau new normal. Dengan berbagai peluang usaha yang banyak bermunculan, khususnya usaha atau aktivitas yang berbasiskan platform digital.
Aktivitas pada platform digital itu menjadi jenis ya yang tidak hanya menarik bagi para pelaku industri gitu, tapi dia juga bagi masyarakat sebagai pengguna atau user yang sudah bergantung pada teknologi digital gitu ya. Jadi kalau kita lihat di dalam slide ini gitu, jadi berdasarkan infografis gitu ya, tren teknologi tersebut ya seperti supply chain, robot drone, teknologi informasi dan komunikasi 3D printing seterusnya sampai dengan teknologi 5G itu tidak hanya terjadi di masa darurat pandemi saja, namun memiliki peluang usaha ya atau memiliki peluang gitu ya bagi masa depan Indonesia dan dunia gitu. So kalau kita lihat jadi sekarang apa-apa jadi intinya serba online ya, yes gitu ya. Ketika kita berbincang tentang online, pasti ada tim atau aktor yang mensupport teknologi ini. Pasti ada skill yang berada di belakangnya. Dan pastinya ada perangkat devices yang memfasilitasi dan melindunginya. So, siapa mereka? Mereka adalah tim IT. Nah, gitulah kurang lebih. Kita sebutnya tim IT atau biasa disebut divisi IT gitu ya. Jadi teman-teman yang berada di divisi IT, MIS, dan seterusnya gitu dalam suatu perusahaan. Hal ini bukan berarti bidang lain tidak memiliki tempat ya, tapi dalam konteks pandemi ini ya gitu ya. Namun kali ini saya melihat dari sudut pandang kebutuhan teknologi dalam masa pandemi yang akan dikaitkan dengan prospek karir pada industri IT ke depannya gitu ya. Sebelum kita masuk ke dalam prospek karirnya, sedikit kita flashback perkembangan teknologi gitu ya. Itu sekitar periode tahun-tahun 2020 akhir sampai 2021 gitu ya, dalam digital in 2020 gitu ya, dilansir dari website We Are Social and Hardware. Jadi kalau lihat dari sini ya, berdasarkan data dari digital ya, terungkap bahwa pengguna internet di seluruh dunia itu telah mencapai angka 4,5 miliar orang. Gitu. Artinya apa sih? Artinya pengguna internet itu telah mencapai lebih dari 60% penduduk dunia atau lebih dari separuh populasi bumi. Nah, terus kenapa? Artinya beberapa aktivitas itu dilakukan secara online, terutama nih ya ketika masa pandemi awal gitu ya, mulai dari penggunaan sosial media, penjualan, pendidikan, bahkan sampai aktivitas perkantoran seperti meeting online dan pemanfaatan cloud computing gitu ya. Jadi di sini tuh kita sedikit melihat adanya peluang dan peran sebuah teknologi. Dalam hal ini apa sih? Satu kata itu internet gitu ya. Apa yang menjadi daya tarik internet ini gitu sehingga hampir seluruh populasi bumi itu menggunakan internet. Hal ini kita akan lihat lebih dahulu tentang perilaku penggunaan internet gitu ya. Jadi kalau kita lihat di sini menurut laporan digital 2020 ini, jadi di tahun 2020 orang-orang itu lebih banyak menggunakan internet dan menghabiskan waktu di sana untuk berselancar atau surfing, browsing dan seterusnya. Sebetulnya penggunaan internet dari hitungan jam memang cenderung menurun gitu ya, dari 6 jam 46 menit itu menjadi 6 jam 43 menit pada tahun ini gitu. Jadi untuk beberapa orang hal ini merupakan kabar yang baik gitu ya. Tapi kenapa? Karena pengguna internet di dunia terutama gitu ya, semakin mengerti bagaimana menggunakan internet lebih sehat, lebih arif, lebih bijak gitu ya. Tapi namun dari sisi lain, terlepas dari menurunnya lama penggunaan internet, jadi penggunaan internet melalui perangkat mobile ya, mobile devices ini ternyata cenderung meningkat gitu loh ya. Jadi kalau teman-teman lihat dari data ini ya, jadi terjadi peningkatan sekitar 0,6% gitu ya, yaitu sekitar 3 jam 22 menit. Yang perlu diketahui adalah durasi penggunaan internet melalui perangkat mobile selama 3 jam 22 menit tentu ya, itu waktu yang cukup lama loh gitu ya, untuk sebuah aktivitas sehari-hari. Apalagi kita yang tidak bisa jauh dari handphone ya, apalagi kita ini 3 jam udah lama, ini kalau HP harian dan sebagainya itu jauh lebih luar biasa gitu. Jadi berdasarkan data ini sebetulnya dapat diketahui bahwa penggunaan aplikasi mobile mengalami peningkatan yang cukup pesat gitu ya. Bisa dikatakan hampir setiap orang atau sebagian orang ini menggunakan mobile phone untuk melakukan aktivitasnya. Yang sudah barang tentu di sana harus ada teknologi yang mendukung dari sisi hardware maupun software yang digunakan ya. Kemudian saya ingin mengajak teman-teman kepada perubahan mindset-nya dulu gitu ya. Jadi dengan adanya peluang-peluang ini, dengan adanya aktivitas-aktivitas ini gitu ya, yang cenderung serba online, di situ kita bisa melihat peluangnya. Ya, jadi kemudian jika kita sebagai seorang web developer nih gitu, di website seperti apa sih yang bisa dibuat, informasi apa yang bisa diberikan, atau mungkin bagaimana cara kita berintegrasi dengan website yang sudah ada gitu ya. Nah,
Menurut laporan data ini juga gitu ya, masih didominasi oleh Google, YouTube, Facebook gitu ya. Artinya kita melihat suatu kesempatan untuk menjadi top 10 ranking di Google. Bagaimana cara membuat website dengan desain user friendly, bagaimana berintegrasi dengan website yang sudah ada gitu dan lain-lain, membuat API-nya dan seterusnya gitu ya. Itu kalau kita bicara dari web developer. Oke. Nah, berdasarkan data yang diuraikan di atas, sebenarnya jenis pekerjaan apa sih yang bisa masuk untuk memenuhi perkembangan digital saat ini? Apakah hanya programmer atau ada profesi yang lain? Nah, gitu ya. Jadi menurut informasi yang saya terima nih dari usnews.com sama dari Robert Walters ya. Jadi karir di dunia IT itu ada sini gitu ya. Dari kita lihat dari perspektif industrinya ya. Dari industri perspektif di sini kita lihat perusahaan di mana ada beberapa pekerjaan yang berkaitan dengan teknologi atau membutuhkan support dari IT gitu ya. Contohnya bidang apa? Companies-nya mulai dari banking, finance, business support, commerce, engineering and construction, human resource dan seterusnya sampai ke dalam government itu butuh. Kemudian untuk perusahaan berbasis digital services ada nggak? Ada ya, mulai dari commerce, financial technology atau fintech gitu kan, educational technology gitu, digital health ya, seperti Halodoc ya kan, Ruang Guru dan seterusnya. Dan pastinya ada juga perusahaan-perusahaan yang memberikan IT solution gitu ya, solusi IT ya, baik hardware, software gitu ya, database ya kan, dan seterusnya. Itu dari sisi perusahaannya. Bagaimana dari perspektif manajemennya? Ya, kalau kita lihat dari perspektif manajemennya di sini, ini adalah pekerjaan IT dari sisi manajemen perusahaan. Saya mulai dari eksekutif, head, manager sampai ke spesialisnya, gitu ya. Dari mulai eksekutif, head, manager, sampai spesialis. Mungkin sebagai tahap awal teman-teman kita semua bisa berangkat dari posisi sebagai spesialis, gitu ya. Dari mulai engineer, senior engineer, gitu ya, gitu. Bahkan baru kita sampai ke tahap ke paling atas, ya. Kemudian sejalan dengan Robert Walter tadi gitu, di Indonesia pun dibutuhkan tenaga ahli bidang IT untuk mengisi posisi tersebut. Yaitu berdasarkan riset dari Keeley Service ya, Keeley Services yang bertajuk Indonesia Salary Guide gitu. Jadi kalau kita melihat kata-kata salary kayaknya, wih boleh juga nih kita pengen lihat gitu ya. Ini jadi ada 16 lowongan pekerjaan paling dicari startup dan perusahaan teknologi di Indonesia. Ini saya lansir dari cnbcindonesia.com gitu ya. Mulai dari apa analyze programming ya, programmer, software engineer, software developer, cloud engineer, data analyst, IT programmer, IT support sampai ke dalam tahap yang lebih tinggi seperti IT project lead, project manager IT infrastructure dan seterusnya. Next kita lirik sih sebenarnya perkiraan gaji yang diberikan itu seperti apa sih gitu ya. Kelly ini sebagai referensi ketika kita ingin melihat berapa sih range gaji yang diterima dengan profesi dan jabatan tertentu gitu. Info ini tidak bersifat pengikat ya gitu ya. Artinya bisa di atas, bisa juga di bawah dari angka yang diberikan. Tergantung dari pengalaman, skill, kompetensi yang kita miliki serta kemampuan si perusahaan gitu ya untuk memberikan pembayaran yang sesuai gitu. Sebagai contoh di sini data analis dengan range gaji itu sekitar 8 sampai 28 juta per bulan gitu. Jadi itu pun depends on experience gitu. Jadi tergantung pengalaman teman-teman juga gitu ya. Nah, kalau di sini ada sistem atau network engineer ya di angka 8 sampai 10 juta, 20 juta per bulan. Dan sebenarnya masih banyak lagi ada software QA ya kan, quality assurance, UI UX, IT auditor, software engineer, programmer, database admin dan seterusnya. Tapi angka 8 sampai 20 itu sebetulnya bukan mimpi gitu. Bukan kacang-kacangan, bukan nggak mungkin lah, enggak UMR, enggak gitu. Ini real gitu. Ini fakta gitu ya. Karena teman-teman saya sendiri sudah berada di dalam posisi tersebut. Gitu. Nah, saya melansir lagi dari Future of Job Survey tahun 2020 gitu ya di World Economic Forum. Jadi teman-teman bisa lihat ya, ada beberapa teknologi yang akan diadopsi sampai dengan tahun 2025. Mulai dari, saya nggak kelihatan. Oke, mulai dari cloud computing, ya kan, big data analytics gitu ya. Itu luar biasa dari sisi
besarnya demand gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat dia sampai dengan quantum computing pun ada gitu ya. Artinya apa? Artinya apa? Artinya adalah peluang teman-teman untuk bermain di industri IT itu sangat besar. Beberapa company masih membutuhkan teknologi untuk menunjang kegiatan proses bisnis mereka, gitu ya. Kemudian bagaimana melihat peningkatan dari demand-nya, gitu ya. Kalau kita lihat dari demand ini, gitu ya, berdasarkan Future of Job Survey lagi, gitu ya, di World Economic Forum, 3 teratas masih didominasi oleh teknologi seperti data analitik, AI, artificial intelligence, ya, sama machine learning serta big data. Bagaimana dengan bidang yang lain gitu? Tetap oke gitu ya. Cuma memang beruntunglah teman-teman kalau memang teman-teman itu memiliki passion, memiliki keinginan atau mimpi untuk terjun ke dalam dunia IT, karena dunia ini ya cukup menjanjikan, cukup membutuhkan effort yang besar, dan demand-nya pun juga lagi bagus. Tapi jangan khawatir gitu ya. Kita semua masih bisa kok berkolaborasi dengan bidang yang lain, karena ada beberapa posisi atau skill yang memang di-merge gitu ya dengan IT. Kalau kita lihat di sini, berdasarkan sumber dari LinkedIn Economic Graph gitu ya, ada beberapa keahlian atau posisi yang memang membutuhkan lintas disiplin ilmu ataupun bidang gitu ya. Dalam hal ini kita sebut emerging job cluster gitu ya. Dan jika diperhatikan, setiap emerging job di sini gitu terdapat bidang IT. Kalau teman-teman lihat di sini yang pasti ada artificial intelligence, AI, dan cloud itu ya. Jadi sekarang eranya sudah ke arah sana. Itu. Nah, kalau kita flashback kembali gitu ya dengan slide sebelumnya, ada hal yang menarik di sini gitu ya, yaitu industri digital terdapat spot untuk e-commerce, sosmed, dan UI UX. Ini saya ambil UI UX sebagai contoh saja gitu ya, sebagai contoh. Jadi gini, mungkin sebagian orang berpendapat bahwa yang paling penting dalam membuat suatu aplikasi ada programnya, logiknya gitu ya, formulanya gitu ya, tanpa memperhatikan unsur desainnya, user interface-nya, bahkan user experience-nya. Dari situ pun ketika saya kuliah pun sama gitu. Kami semua, saya dan teman-teman berpikir gitu. Yang penting coding gitu ya. Di otak kami ya nanti lulus jadi programmer dan programmer. Tanpa melihat sebetulnya IT itu sebetulnya luas gitu. Kita nggak hanya bicara tentang program. Dan ketika kita bicara program, kita hanya bicara kembali lagi tadi programnya saja, logiknya saja, formulanya saja, tanpa memperhatikan unsur-unsur yang lain. Kita tidak pernah berpikir bahwa ini ada usernya loh nanti akan menggunakan. User ini dia loh yang akan memahami menggunakan aplikasinya, sehingga ini harus user friendly. Nah, gitulah. Itulah yang disebut dengan UI UX gitu ya. Jadi desain UI UX ini suatu komponen yang penting dalam sebuah produk software yang manis. Jadi lintas disiplin ilmu juga dibutuhkan dalam membangun sebuah aplikasi gitu ya. Saya akan berikan contoh nih, pembuatan aplikasi yang memang kurang menyentuh dari sisi desainnya gitu ya. Jadi kalau kita lihat ini di sini kurang kontras pada desainnya gitu ya. Yang contoh atas nih gitu ya. Saat kita mengeksplor suatu web gitu ya, kita pasti ingin melihat desainnya dengan kontras warna yang jelas dan menarik. Kenapa? Karena hal ini akan membantu kita dalam membaca dan memahami informasi di sana dengan lebih baik gitu. Namun sebaliknya, jika satu website mengabaikan konsep kontras pada desainnya, kombinasi warna dan tampilan, keseluruhan situs itu akan membuat kita itu sebetulnya akan bingung gitu, sehingga cukup sulit untuk membaca konten yang ada gitu ya. Yang kedua itu seperti desain tidak responsif gitu ya. Jadi memiliki website yang responsif atau bisa menyesuaikan diri dengan berbagai ukuran layar itu menjadi kebutuhan pokok setiap desainer. Tapi sekarang beberapa web framework gitu ya sudah responsif gitu. Jadi nggak perlu khawatir gitu. Cuman yang jelas ini bisa menjadi satu acuan gitu. Jadi desain yang tidak responsif berarti kan nggak bagus dan cukup menyulitkan dari sisi user atau visitor ketika mereka menavigasi kamu punya website gitu ya. Nah, menurut laporan ini juga ya, mobile phone tadi kan mobile device tadi mengalami peningkatan sekitar 8,6% gitu ya, dari tahun sebelumnya itu menjadi 53,3%. Yang artinya apa? Sangat make sense jika kita membuat suatu website yang responsif ataupun misalnya fleksibel dalam mengikuti ukuran layar dari device yang kita gunakan. Kurang lebih seperti itu. Nah, di sini saya sempat melihat dari salah satu website gitu ya. Saya tidak bermaksud untuk mengendorse suatu marketplace tertentu gitu, namun faktanya
berdasarkan hasil survei, ternyata marketplace dengan logo tas belanja yang dinominasi warna orange itu menduduki peringkat pertama. Kenapa? Karena menurut survei, selain karena fitur dan promo, ternyata aplikasi ini sangat mudah digunakan, artinya tidak ribet, cepat gitu ya. Nah, jika kita bicara aplikasi yang mudah dan tidak ribet, faktor UI UX dalam hal ini sangat berperan. Yang pastinya mendukung atau didukung dari infrastruktur jaringan dan koneksi yang stabil. Nah, kenapa sektor ini kita lirik? Karena tanpa disadari atau tidak, sektor ini sekarang mulai disentuh beberapa kalangan, yaitu sektor e-commerce gitu ya. Jadi kembali lagi di sini sektor jual beli marketplace atau market share ataupun aktivitas belanja online sudah mulai naik ke permukaan. Nah, jadi di sini orang IT bisa ambil bagian dari sisi support aplikasi infrastrukturnya atau mungkin security-nya. Monggo silakan. Karena kalau dilihat sekitar 80% orang itu mulai mencari produk baik barang atau jasa secara online dan mengunjungi beberapa online store untuk sekedar melihat-lihat atau window shopping ya, yang kita sebut itu sekitar 90%. Artinya sektor ini hampir menguasai tren dari aktivitas jual beli secara online gitu ya. So, peluang kita sebagai generasi muda sebetulnya terbuka lebar untuk ambil bagian dari perkembangan teknologi saat ini. Kemudian pertanyaannya, apa yang harus kita siapkan? Ya, yang kita perlu siapkan intinya adalah kita harus apa ya? Kalau istilahnya ada meletek gitu ya. Biasanya itu untuk biji-bijian atau bunga yang ingin mekar seperti pecah ya kan. Namun di sini meletek dalam konteks adalah melek dari teknologi gitu ya, melek teknologi dan mulai mencium aroma industri 4.0 atau bahkan sekarang udah 5.0 ya. Yang tadinya industrinya otomatis gitu ya, sekarang sudah kita bicara memanusiakan teknologi gitulah. Jadi bagaimana kita bisa menggunakan teknologi itu secara bijak, secara arif gitu ya. Setelah pemaparan tadi, sebenarnya sangat banyak profesi yang bisa kita ambil ya, based on masalah-masalah ataupun fenomena yang terjadi selama ini gitu ya. Jadi pertanyaannya, siapkah kita untuk terjun dalam dunia yang akan didominasi dengan teknologi dan era otomatisasi? Nah, yang penting adalah setiap jiwa-jiwa muda ini gitu ya, kita harus lebih kompetitif agar tidak tergerus teknologi. Jangan pernah menjadikan teknologi itu sebenarnya suatu ancaman gitu ya. Kita tidak bisa atau tidak mau menolak perubahan, namun kita mencoba untuk beradaptasi dengan perubahan yang ada. Jadi apalagi sekarang teman-teman yang tadi sudah mendengar istilah industri 4.0, 5.0 gitu ya, di mana revolusi industri ini akan menitikberatkan kepada pola digitalisasi dan otomatisasi dalam semua aspek, gitu ya. Mereka itu muncul dengan menekankan pembaharuan serba teknologi, pola digital ekonomi, ya kan, artificial intelligence, gitu ya, big data, robotik dan seterusnya. Jadi teknologi harus bisa diterapkan dalam bisnis, ya, bukan hanya sekedar pajangan yang dilombakan, bukan hanya disimpan dalam perpustakaan, sehingga mau tidak mau harus berorientasi digital. Baik, demikian informasi yang dapat saya bagikan pada hari ini gitu ya. Terima kasih teman-teman telah mendengarkan gitu ya. Mohon maaf jika mungkin ada sedikit ada kesalahan-kesalahan kata ataupun ucapan gitu ya. Jadi saya akan kembalikan ke mentor gitu, ke Mbak Helen, ke Mbak Cesia. Monggo silakan jika ada pertanyaan. Halo. Halo. Monggo silakan jika ada pertanyaan. Mungkin saya kembalikan dulu ke moderator. Ya Pak, terima kasih Pak Rifki atas presentasinya yang sangat menarik. Untuk teman-teman lain mungkin kalau ingin bertanya bisa ditulis di kolom chat ya. Teman-teman mungkin kalau mau tanya-tanya nih tentang prospek jurusan komputer, atau mungkin kalau mau nanya tentang jurusan di IDS bisa juga loh. Kebetulan Pak Rifki ini Kaprodi di Teknik Informatika ya. Jadi mungkin kalau teman-teman yang minat untuk didaftar di cyber security, mau nanya prospek kerjanya cyber security, terus belajarnya tuh apa aja di jurusan cyber security, bisa langsung tanya di kolom chat ini. Baik. Pak Rifki, saya mau tanya nih Pak Rifki, kalau untuk mungkin nih siswa-siswa yang di sini nih, ada yang minat untuk kuliah ilmu komputer gitu ya, itu perlu juga nggak sih Pak Rifki untuk ningkatin skill-nya gitu, mungkin dengan ambil sertifikasi lanjutan, atau mungkin
sebelum kuliah mungkin perlu belajar dulu pemahaman tentang coding, pemrograman gitu. Itu atau mungkin ambil kursus tambahan atau mungkin dengan kuliah aja sebenarnya udah cukup gitu. Menurut Pak Rifki gimana tuh Pak Rifki? Oke, baik. Terima kasih Mbak Helen. Mungkin ini mewakili pertanyaan teman-teman lainnya gitu. Jadi pertanyaan cukup bagus. Jadi ketika bicara apakah sebetulnya saya cukup kuliah saja? Kalau itu dulu, iya betul. Kita kuliah aja udah cukup gitu. Tapi sekarang tidak cukup gitu. Kenapa? Karena gini, yang perlu dipahami adalah kuliah itu ya S1 ya strata 1 itu hanya kita melatih konsep berpikir, critical thinking gitu ya. Sehingga ketika kita mempelajari sesuatu itu ya, itu akan mengantarkan teman-teman ke dalam hal yang lebih spesifik. Contohnya apa? Contohnya gini, eh, apakah kita bisa mencari sesuatu di Google? Kalau misalnya teman-teman biasa menggunakan internet, biasa mencari di internet, kalian akan bilang begini, semua ada kok di Google, semua ada, apapun yang lo cari pasti ada. Sampaikan itu kepada orang tua kalian. Saya yakin orang tua gak ada, Google apaan, minta, gitu lah. Jadi tidak semua hal bisa didapatkan di Google. Artinya apa? Artinya teman-teman itu sudah memiliki secara psikomotorik, ya kan, secara pengetahuan gitu ya. Itu kalian teman-teman sudah mengetahui ilmunya, dasarnya dari sekolah. Dari situ teman-teman bisa tahu saya harus mencari apa, ya kan? Google itu hanya mesin hanya search engine, ya kan? Dia akan memberikan informasi sesuai apa yang Anda minta gitu. Nah, sehingga cara menggunakan itu gimana? Nah, kan kayak gitu. Nah, jadi kuliah itu akan melatih konsep berpikir teman-teman, analytical thinking gitu ya. Ketika ada masalah, kalian nggak harus gerabak-gerubuk, tapi dianalisa dulu, dikerucutkan masalahnya, baru dicari solusinya. Nah, kalau kita bisa, terus kalau kayak gitu skillnya di mana? Skillnya itu kalian dapat dari tadi sertifikasi kompetensi, ya. Sertifikasi kompetensi yang akan mengantarkan kalian memiliki nilai jual yang jauh lebih tinggi lagi, gitu. Karena dia spesifikasi, karena dia langsung spesifik. Dia mengarah kepada teknikal yang akan Anda minati. Contoh kamu misalnya, saya ingin mengambil Cisco, ya udah, kalian bisa ambil sertifikasi untuk CCNA, ya kan? Terus kemudian bisa lanjut lagi ke CCNP sampai ke CCIE gitu ya. Jadi semua ada tahapnya. Saya mau training dulu Pak, boleh silakan. Nah, jadi kuliah pun sekarang ada yang namanya SKPI, sertifikasi surat keterangan pendamping ijazah. Nah, itu yang akan mendampingi ijazah kalian sehingga kalian itu memiliki nilai jual di dalam industri gitu. Nah, tadi pertanyaannya, Pak, apakah kita harus memiliki basic? Wah, kalau memiliki basic itu jauh lebih bagus lagi sih gitu ya. Basic itu apa sih? Artinya gini, ketika teman-teman ingin kuliah, saya tidak membahas bahwa misalnya kalian harus kuliah IT, enggak, apapun itu ya. Kalian menyukai desain, monggo silakan, enggak masalah. Saya suka memasak, saya mau sekolah masak, tata boga, monggo silakan. Yang penting kalian harus fokus ke dalam satu hal, matangkan itu, gitu ya. Jangan setengah di sini, setengah di sini, setengah di sini. Itu kan jadi nggak fokus, sayang, gitu ya. Nah, untuk sebagai pengetahuan boleh, tapi minimal satu ada yang menjadi core-nya gitu ya. Jadi ketika kalian mengambil mengetahui saya mau ambil kuliah IT, saya mau belajar dulu pemrograman tuh apa sih, ini apa sih, coding tuh. Nah, itu boleh dicoba sebagai dasar atau modal. Itu aja sih. Kalau sudah expert, ya itu mah lebih beda lagi ceritanya. Jadi kurang lebih itu sih. Jadi sertifikasi kompetensi juga amat sangat dibutuhkan. Gitu sih. Semoga menjawab Mbak Helen. Oke, baik Pak. Terima kasih Pak. Ini pertanyaan nih Pak dari Jaya Hari Santoso. Assalamualaikum, izin bertanya Pak. Untuk sertifikasi di cyber security, apakah ada yang gratis atau harganya terjangkau Pak? Soalnya setahu saya biaya sertifikasi cyber security itu lumayan mahal ya Pak. Terima kasih Pak, mohon dijawab. Iya, baik. Memang betul kalau kita bicara sertifikasi biayanya memang mahal, betul. Tapi itu kita bisa siasati gitu ya. Kita bisa siasati. Jadi seperti apa sih siasatinya? Ya mungkin kalau kita bicara sertifikasi yang mahal, ya memang mahal. Apalagi kalau kita yang sifatnya internasional gitu ya. Kalau sertifikat itu berlaku secara dunia gitu ya, secara internasional, sudah pasti barang tentu mahal gitu ya. Dia tidak cukup sekitar $300, $400 dan seterusnya, gitu. Lebih dari situ gitu. Makanya agak lebih banyak gitu ya. Nah,
Apakah bisa disiasati? Bisa. Ada beberapa lembaga-lembaga sertifikasi yang sifatnya masih nasional, itu ya. Baik itu BNSP, gitu ya. Baik itu lembaga-lembaga kursus atau lembaga-lembaga sertifikat yang sifatnya masih nasional. Nggak apa-apa, itu lebih terjangkau. Saya tidak bilang murah gitu, tapi itu masih bisa dijangkau dibanding internasional gitu. Mungkin sertifikasinya bukan sertifikasi yang sertifikasi kompetensi yang memang diakui secara dunia atau nasional. Ini hanya sertifikat ke attendance, nggak masalah, tidak masalah. Ya, selama teman-teman bisa menyerap ilmunya dengan baik, bisa diaplikasikan, itu udah bisa menjadi modal. Ya, makanya tadi saya bilang, pendidikan formal perlu nggak perlu, karena pendidikan formal akan melahirkan turunannya berupa ijazah. Ijazah itu golden ticketnya, ya. Ijazah itu golden ticket. Ketika masuk dalam suatu perusahaan, ya kan, itu adalah apa ya bisa dibilang kayak loket lah. Ijazah itu adalah tiketnya, golden ya. Karena kalau tanpa ijazah Anda tidak bisa masuk ke dalam arena itu. Dengan ijazah Anda bisa masuk ke arena itu. Di arena situ ketika kalian sudah masuk, baru yang kalian tunjukkan skillnya. Kalian sudah dapat mau itu sertifikasi internasional, mau itu sertifikasi lokal, mau itu hanya sertifikat attendance, monggo silakan. Tapi skillnya kamu dapat. Jadi kayak tadi cyber security, monggo silakan, itu akan dapat. Nah disitulah kalian di situ akan diadu dalam arena ya sudah yang memang memiliki ya atau memiliki kualifikasi sesuai dengan kebutuhan si user, kebutuhan dari perusahaan itu yang akan diterima. Itu aja. Mungkin semoga itu menjawab pertanyaan dari teman kita di Jaya Hari Santoso gitu ya. Oke, baik Pak Rifki, terima kasih atas jawabannya. Ini pertanyaan selanjutnya ya Pak, dari Nova Lesmana. Izin bertanya Pak, persiapan apa saja bagi seorang fresh graduate untuk masuk ke dunia IT web development? Mohon dijawab Pak, Oke, terima kasih. baik. Nih pertanyaan lu. Jadi gini, terima kasih Mas Nova ya. Persiapan nih supaya fresh graduate apa sih? Sudah barang tentu yang namanya fresh graduate ya secara teknikal ya kan. Dari untuk IT web development ya Anda harus menguasai bahasa pemrograman yang akan digunakan untuk membangun sebuah website gitu. Baik itu HTML, PHP, JavaScript gitu ya. Kalian mau pakai framework dari sisi Laravel nggak masalah gitu. Jadi memang banyak tergantung dari perusahaan. Yang penting ya kalau untuk saya ya ketika kalian memahami satu bahasa pemrograman HTML anggaplah ya kalian pakai HTML ya kan kalian kuasai itu satu sebenarnya sudah cukup karena yang penting adalah logiknya karena algoritma itu paling penting algoritma itu yang akan membangun nih ya kalau kita bicara bahasa pemrograman banyak pak ya kan maka sekarang kemarin kita masih bisa kita bicara Java JavaScript sekarang kita muncul lagi Python ya kan terus nanti belum lagi kalau kita masih aplikasinya kan nggak mungkin hanya web aja kan saya harus masuk ke mobile adalah mobile programming ada Android Studio, export dan seterusnya gitu ya. Jadi banyak hal gitu ya. Yang penting adalah logiknya, algoritmanya itu yang harus kalian pahami gitu. Karena dari algoritma itu yang akan membangun suatu struktur dari sisi aplikasi gitu ya. Baik itu desktop application maupun web development gitu. Nah, terus kemudian apalagi sih? Saya lebih menekankan kepada professional ethics, ya, etika profesi. Kenapa? Web developer atau ya kita sebut IT developer lah, ya. Banyak beberapa teman-teman itu yang tidak memahami etika dalam berbisnis untuk sebuah software. Contoh dia akan membuat aplikasi, ya. Setelah dibuat, ya sudah. Ketika ada request dan lain sebagainya, itu kadang agak sulit, agak susah, di luar konteks dan lain sebagainya. Dan bahkan ketika setelah saya dibuat, selesai, udah begitu aja. Tidak bisa, gitu ya. Yang paling penting adalah konsistensi dan trust, kepercayaan. Karena ketika kita bicara aplikasi apapun, kita akan kembali lagi gitu. Kita akan dipanggil kembali lagi. Masa aplikasi dia mau itu-itu aja kan? Enggak kan? Dia pasti akan ada yang namanya upgrade. Ketika upgrade kita pasti dipanggil lagi gitu lah. Jadi etika-etika itu yang perlu kita bangun gitu ya, kepercayaan, trust dari customer itu perlu dibangun. Karena pekerjaan untuk sebuah developer IT itu tidak hanya seperti itu. Sebenarnya bidang yang lain juga sama gitu. Tapi ini sering ditemukan di dalam industri IT. Sehingga kadang ketika misalnya kita bicara
oh si perusahaan A yang bikin programnya. Besoknya jangan deh yang perusahaan A ketika dikomplain lama responnya, tidak responsif. Terus kemudian solusinya lama, gitu ya. Jadi mintanya apa, dikerjainnya apa, dan itu pun belum selesai. Nah itu kan jadi memberikan nilai negatif, bukan buat sekarang, buat besok. Nah gitu lah. Jadi selain dari sisi skillnya, soft skill itu juga penting gitu. Selain dari hard skill, soft skill itu penting, professional ethic, gitu sih. Semoga itu menjawab Mas Nova ya. Oke, terima kasih Pak Rifki atas jawabannya. Ini pertanyaan selanjutnya nih Pak dari Farhan Satria. Untuk langkah awal belajar penetration testing, minimal harus kuasain top 10 OWASP ya Pak? Mau dijawab Pak, terima kasih. Oke, oke. Langkah awal untuk langkah awal belajar penetration testing minimal harus kuasain top 10 WSP ya Pak. Kalau menguasai sih minimal mengetahui sih gitu. Tapi memang kalau kita bicara penetration testing itu udah kita bicaranya specialize gitu ya. Ibarat kalau misalnya dokter itu udah spesialis penyakit dalam, nah bukan udah dokter umum lagi gitu. Jadi memang banyak hal yang perlu dikorek. Apa perlu menguasai ini? Minimal Anda mengetahuinya. Setidaknya kalian pernah mendapatkan ilmunya, sehingga teman-teman tahu bagaimana cara melakukan penetration testing atau uji coba ya kan, atau bahasanya ya coba-coba ngehack kan gitulah. Karena sebenarnya kita untuk mengetahui dari sisi apa ya, mature-nya si aplikasi gitu kan, safety nggak nih gitu. Kurang lebih itu. Tapi kalau memang harus menguasai ya itu lebih baik. Tapi kalau kalian sudah memahaminya saja itu sudah bisa menjadi modal. Semoga itu bisa menjawab Mas Farhan. Oke, baik Pak Rifki. Ini pertanyaan selanjutnya dari Muhammad Lutfi Setiawan. Izin nanya Pak, untuk Ya. ekstensi dari D3 ke S1 di Cyber Security IDS itu apa aja ya Pak kurikulumnya? Mau dijawab Pak, terima kasih. Oke, oke. Jadi apa tadi? Kalau ekstensi dari D3 ke S1 gitu ya. Iya Pak, di Cyber Security itu mungkin mata kuliah yang penting-pentingnya tuh apa tuh Pak? Yang di-highlight Oke. di IDS. Oke, seperti tadi yang sudah disampaikan dengan Mbak Cesia ya. Jadi kalau kita bicara cyber security nanti kita bicara ada digital forensik gitu ya. Sebagai tahap awal ada introduction to cyber security gitu ya. Terus kemudian kita bicara vulnerability sama threat gitu ya. Terus kita bicara digital hacking gitu ya. Terus kita bicara juga tentang undang-undang ITE. Nah, gitu. Cyber law gitu. Kita kuasai itu ya, kita akan mempelajari itu juga. Sisanya ada penetration testing, tapi penetration testing itu gabungan antara TI dan SI. Tapi core-nya dari security tadi gitu ya. Jadi ada computer security, introduction to cyber security, terus kalau ada vulnerability sama threat gitu ya, ancaman gitu ya. Terus ada virus teknologi gitu ya, virus, teknologi virus, terus kemudian ada digital forensik gitu. Kurang lebih itu sih. Oke, baik. Terima kasih Pak. Ini kita masuk ke pertanyaan terakhir ya Pak dari Muhammad Zidan. Ya, Izin bertanya Pak, bagaimana mencari pengalaman kerja di IT sedangkan banyak perusahaan yang mencari orang yang sudah berpengalaman? Mungkin bisa dicoba dari magang kali ya Pak, atau gimana nih menurut Pak Rifki? iya betul. Jadi gini, ketika misalnya perusahaan maunya cari berpengalaman gitu, sedangkan kita baru lulus gitu ya. Nah, perbanyaklah cari kerja tadi yang Mbak Helen sampaikan betul, pemagangan gitu ya. Magang, freelance, apalagi IT. Kalian ingin mencari misalnya data engineer, terus kemudian kalian bicara data cleansing, itu bisa. Banyak perusahaan-perusahaan yang membutuhkan tenaga seperti itu. Kenapa? Karena itu pekerjaan pekerjaan kecil, perintilan tapi banyak gitu. Membersihkan cache gitu, itu banyak banget dan itu repetition, diulang lagi, diulang lagi, diulang lagi. Kalau dia si perusahaan harus membayar orang yang qualified gitu ya, ya itu akan membutuhkan biaya yang cukup besar. Tapi kalau misalnya kita menggunakan mahasiswa gitu, itu kan dari sisi biaya jauh lebih kecil gitu ya dalam konteksnya gitu. Dan tapi pengalaman si mahasiswa jelas di CV dia sudah bisa tulis pengalaman kerja gitu ya, pengalaman magang dari sana. Karena sekarang perusahaan sudah banyak dan tidak perlu harus offline gitu, datang ke kantornya. Kalian dari rumah pun bisa.
mengerjakan itu. Ada beberapa perusahaan memang menyediakan itu, tapi biasanya perusahaan tersebut inginnya bekerja sama dengan dunia pendidikan, misalnya dengan kampus atau dengan sekolah. Jadi kalau misalnya teman-teman bisa ambil kesempatan itu, mendapatkan kesempatan itu, kalau di kampus itu ada namanya kampus Merdeka. Itu memberikan kesempatan kepada teman-teman untuk bisa bekerja di dalam industri. Ada namanya studi independen sama pemagangan. Nah, di situ kami juga dapat uang saku. Nominalnya nggak kecil loh, gede, UMR gitu ya. Nah, di situ kalian bisa belajar, dapat informasi, wah banyak. Yang penting kalian tahan banting itu aja. Nah, karena industri itu tidak mendidik kita untuk manja gitu, tapi mendidik kita untuk tough, mendidik kita untuk struggle gitu ya. Jadi kita bisa menghadapi beberapa tantangan ke depannya gitu. Semoga itu bisa menjawab tadi ya, Muhammad Zidan. Baik, terima kasih Pak Rifki atas jawabannya dan juga tadi presentasinya ya Pak yang sangat menarik tentang prospek karir untuk mahasiswa di jurusan komputer. Baik, karena waktu juga yang membatasi pada pertemuan kita pada sore hari ini, saya ucapkan terima kasih banyak kepada para peserta yang sudah bertanya dan juga kepada para peserta yang sudah hadir di acara webinar kali ini. Dan juga kepada seluruh tim yang bertugas, tim marketing, kemudian tim prodi yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Saya pamit undur diri, akhir kata saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di webinar selanjutnya di minggu depan. Terima kasih, salam sehat untuk kita semua. Yuk, terima kasih. Mohon Terima izin. kasih Pak Rifki, teman-teman terima kasih banyak. Sudah bisa meninggalkan room ya.